Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini kita akan bahas tentang materi dari PPO. Salah satu materi dari PPO yaitu adalah exception. Ya. Exception ini sebenarnya adalah suatu kondisi yang tidak sesuai dengan apa yang biasanya terjadi. Atau biasanya itu akan disebut dengan event yang abnormal. Beberapa contoh event abnormal itu biasanya adalah hal-hal yang ada di luar dari kendali kita. Contoh misal ketika kita melakukan pembagian, itu kita membuat suatu pembagian untuk bilangan yang dibagi dengan 0. Gitu. Nah, itu nanti akan membuat suatu exception. Itu di dalam Java ini disebutnya dengan sebuah exception. Atau misal ketika kita ingin membuat suatu inputan ya, atau membuat suatu program yang akan menerima inputan dan inputannya itu akan menyimpan nilai integer, tetapi kita menginputkan nilai string, maka dia akan memberikan suatu error gitu ya. Nah, error itu adalah dinamakan sebagai exception. Di dalam exception ini ada dua tipe ya, atau ada dua tipe error gitu di dalam Java, terutama yang pertama adalah compile time error ya. Yang kedua itu ada runtime error. Compile time error ini biasanya terjadi di awal-awal sebelum kita melakukan compile terhadap program Java kita. Biasanya ini nanti akan membuat program kita itu tidak bisa dijalankan ya, atau nanti akan langsung berhenti ketika proses compile. Ya. Proses compile itu sendiri sebenarnya adalah proses di mana codingan kita itu akan diubah menjadi bahasa mesin gitu ya. Lalu nanti bahasa mesinnya akan diterjemahkan oleh mesin tersebut dan akan diproses oleh mesin ya. Setelah itu program yang sudah diproses akan menjadi suatu kelas. Nah, itu adalah proses dari compile. Ini bisa kita baca di pertemuan pertama ya, terkait dengan pengetahuan umum di dalam Java. Lalu yang kedua, ada yang namanya runtime error. Runtime error ini biasanya terjadi ketika program sudah dieksekusi ya, lalu ada interaksi-interaksi lain yang membuat program tersebut seketika dihentikan. Semisal kita memiliki suatu nilai gitu ya, suatu nilai. Nah, lalu selanjutnya ketika nilai itu diolah, maka nilai itu menjadi atau menghasilkan suatu error. Nah, kejadian menghasilkan errornya itu dinamakan sebagai runtime error. Gitu. Ya. Kalau yang tadi di awal di bagian compile ya, itu adalah error yang di awal. Jadi artinya kita sudah ada error terlebih dahulu gitu sebelum kita menjalankan atau melakukan compile. Lalu selanjutnya ada runtime error. Ketika di compile itu tidak terjadi apa-apa, tapi setelah diproses gitu ya, atau setelah dijalankan ya, ada proses-proses selanjutnya atau
ya berjalan seperti biasa codingan gitu ya. Nah, di tengah-tengah misalnya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Tadi di awal banget saya bilang kayak misal pembagian dengan nol gitu. Misalnya kita bikin bikin kalkulator gitu ya. Kalkulator itu kan di awalnya mungkin nggak akan ada error gitu. Tapi ketika misalnya kita menginputkan angka pertama, misalnya dibagi gitu, angka keduanya itu nol. Nah, ketika di enter, dia nanti akan meriksa gitu ya, memeriksa, kan akan menghitung dulu ya, menghitung si angkanya berapa dibagi berapa gitu. Ternyata pas udah dibagi sama dia, sebelum ditampilkan, dia lihat oh ternyata ini dibagi dengan nol. Kalau dibagi nol misalnya nggak bisa kayak gitu ya. Nah, maka dia akan menampilkan runtime error gitu ya. Di dalam modul nanti saya akan buat saya akan share modulnya gitu ya. Di dalam modul itu sebenarnya sudah ada contoh dari runtime error ya. Nah, kelas exception oh exception itu sendiri gitu ya di dalam Java itu akan menjadi sudah dibuat menjadi suatu kelas gitu ya. Namanya adalah kelas exception gitu. Nah, di dalam kelas exception ini sebenarnya banyak sekali metode-metode atau em, ya mungkin kita sebut dengan metode aja gitu ya, yang akan menanggulangi ketika kita melakukan atau ketika terjadi suatu exception gitu atau terjadi suatu error gitu ya. Nah, kelas exception ini sudah ada di dalam Java, jadi sudah ter apa ya, sudah ada di dalam Javanya itu sendiri gitu. Kalian nggak usah melakukan import dan lain sebagainya gitu, atau melakukan import sebenarnya harus sih sebenarnya. Tapi artinya kalian nggak harus apa ya, nggak harus membuat terlebih dahulu gitu. Itu sudah ada di dalam Javanya maksudnya kayak gitu. Sama dengan ketika kalian kemarin itu apa berbicara tentang swing gitu ya, Java swing. Nah, ini juga sama sama exception juga sama, kita hanya tinggal mengimportkannya aja gitu. Kadang kalaupun misalnya kalian ngoding biasa bisa langsung otomatis sebenarnya ya, bisa langsung otomatis kalau misalnya kalian pakai NetBeans. Balik lagi kalau kita pakai NetBeans, kalau pakai Visual Studio Code saya kurang tahu ya gitu. Nah, ada beberapa fungsi ya, atau kenapa sih kok harus ada kelas exception gitu. Walaupun mungkin kita nggak harus ngebuat gitu ya, tapi secara otomatis kan sebenarnya udah ada di dalam Java. Dan kenapa sih kok harus ada gitu. Yang pertama tentu saja untuk menanggulangi gitu ya, atau menangani kesalahan dari user gitu ya, atau mungkin bukan dari user aja tapi bisa jadi eh, dari program itu sendiri gitu. Nah, selain ditanggulangi atau ditangani dengan benar gitu ya, kelas exception ini bisa untuk menampilkan ya, atau menampilkan mungkin ya, menampilkan error atau menampilkan sebab dari error si program tersebut gitu. Yang kedua, kalau berbicara tentang error ya, biasanya sejauh ini gitu, ketika kalian mendapatkan suatu error, maka aplikasi atau programnya itu akan langsung berhenti ya, akan langsung berhenti. Kenapa? Karena sebenarnya program tersebut tidak memiliki yang namanya exception, sehingga exception ini akan membuat program kita
ketika mendapatkan error gitu ya, errornya nanti kita lihat ada exception apa aja gitu ya. Ketika kita mendapatkan error di dalam program, maka program tersebut akan bisa berjalan ya. Analoginya mungkin kalau misalnya kalian pernah ngambil uang di ATM gitu ya, ketika kalian masuk ke ATM masukin kartu udah gitu misalnya nginputin PIN, anggaplah PIN-nya itu salah gitu ya. Nah ketika PIN-nya itu salah, maka dia akan memberikan notifikasi bahwa PIN yang kamu masukkan salah gitu ya. Tapi kan tidak serta-merta membuat apa namanya tuh si ATM-nya itu langsung menyelesaikan transaksi gitu. Atau kayak misalnya di dalam em, apa ya, Google misalnya gitu, ketika kalian login ke Google gitu ya, login Google terus udah gitu kalian masukin username dan juga password, ternyata misal passwordnya itu salah ya, maka dia tidak akan langsung keluar dari Google kan gitu, nggak akan langsung tiba-tiba salah, misalnya salah udah gitu langsung masuk ke halaman Google paling umum misalnya google.com misalnya kayak gitu kan, enggak ya, dia akan menampilkan bahwa password kamu salah nih gitu ya. Biasanya mungkin kalau ada juga beberapa website yang misalnya ketika kita udah ganti apa namanya tuh ganti password, dia kasih tahu password ini udah kamu ganti selama 3 bulan yang lalu misalnya kayak gitu, atau 4 bulan yang lalu dan seterusnya gitu ya. Artinya dia tidak akan menyelesaikan, dia tidak akan me, meng- apa ya namanya mengakhiri gitu ya, mengakhiri program tersebut. Dia akan tetap berjalan dan tetap menghasilkan apa namanya tuh feedback ke kitanya gitu ya, sehingga kita bisa tahu oh ternyata kita ada kesalahan di mananya. Dan yang ketiga ya, class exception ini, tapi sebenarnya ini ada kaitannya dengan yang poin yang kedua. Dia akan membuat kualitas program kita itu menjadi lebih baik. Artinya ketika ada orang yang benar-benar nggak tahu nih, misalnya gitu, saya benar-benar nggak tahu dengan program ini gitu, terus ternyata misalnya ketika apa namanya tuh ketika em, menggunakan program tersebut gitu ya, tiba-tiba error gitu ya, dia tidak akan langsung keluar gitu. Nah ketika tidak akan keluar berarti kan orang bentar ini salahnya di situ ya ternyata ya gitu. Itu membuat kualitas program kita itu menjadi program yang bagus gitu. Artinya dia tidak langsung menyerah, si program tersebut itu menyerah, ah udahlah ngapain si orang ini menggunakan program saya misalnya gitu ya. Jadi sebenarnya exception ini membantu kita untuk meningkatkan kualitas gitu, meningkatkan kualitas dari program kita biar tidak terkesan apa ya, em, wah dia tidak memberikan kesempatan kedua misalnya kayak gitu ya. Dia tetap percaya dengan usernya bahwa usernya itu adalah apa namanya tuh customernya gitu, sama aja kayak misalnya, atau ya anggaplah kalian misalnya ke mana namanya tuh, ke restoran lah gitu misalnya, atau ke toko coffee shop misalnya gitu, terus tiba-tiba kan si pelayannya itu nanya kan gitu kan, ya silakan mau pesan apa gitu misalnya gitu. Nah biasanya kita kan bakal mesen yang ada di dalam menu gitu. Anggaplah kita usernya nggak tahu, belum pernah masuk ke dalam situ gitu, terus udah gitu kita lihat di dalam apa di menunya itu ada misalnya nasi goreng gitu ya, terus misalnya ada mie goreng dan lain sebagainya. Nah terus tiba-tiba kita nanya, eh Mas atau Mbak misalnya gitu ya, di sini ada baut nggak misalnya gitu ya, padahal kan sebenarnya restoran gitu, restoran makan gitu, terus kita nanya baut gitu, kan nggak mungkin tiba-tiba baut udah keluar keluar misalnya kan gitu, nggak kayak gitu kan gitu kan, pasti si apa si pelayannya itu bakal nanya, oh di sini jualnya makanan mas gitu kan, misalnya gitu, nggak mungkin langsung tiba-tiba diusir gitu. Nah
anggap aja kalau misalnya suatu program gitu ya, itu sebagai seorang pelayan, terus kita usernya itu memberikan input yang tidak sesuai dengan apa yang harusnya ada di dalam apa atau yang akan diterima oleh si program. Nah, kalau misalnya nggak ada exception, maka dia seolah-olah akan ngusir kita keluar dari program tersebut gitu. Sama kayak tadi kita langsung diusir aja dari apa restoran itu gitu. Nah, tapi kalau misalnya ada exception, dia sama aja kayak si pelayan itu bilang ke kita, "Oh, maaf Mas, di sini jualnya cuman makanan aja. Baut itu kan bukan makanan," misalnya gitu. Maka nggak dijual di sini misalnya kayak gitu. Nah, itu analogi, mungkin ya sedikit sekedar analogi untuk apa exception itu kayak gimana sih kayak gitu. Nah, selanjutnya em, error itu ada berbagai macam ya. Ada yang namanya arithmetic exception gitu ya. Ini nanti akan ada di dalam apa namanya tuh di dalam modul ya. Sebelumnya mohon maaf saya belum sempat untuk bikin slide ya. Karena apa sih materinya kurang banyak gitu ya. Jadi sebenarnya materi-materi PBO itu sangat-sangat singkat gitu, tidak tidak terlalu banyak gitu. Lebih banyaknya itu adalah apa ya namanya ya, em, contoh-contoh lah ya gitu ya. Jadi secara pengertian dan lain sebagainya itu kurang kurang terlalu banyak sebenarnya. Makanya sebenarnya di sini saya kumpulin dulu gitu ya, kumpulin di dalam suatu modul, nanti baru dari modul itu niatnya untuk dibikin menjadi slide gitu. Tapi ternyata belum sempat karena juga baru selesai kemarin ya si modul ini. Tapi semoga dengan modul ini ya kalian jadi lebih apa ya, lebih mengerti gitu ya, lebih mengerti daripada saya buatin PPT-nya gitu. Karena beda kan kalau PPT itu sebenarnya hanya poin-poinnya aja gitu, nanti banyaknya itu di penjelasan. Tapi kalau misalnya di modul itu bisa istilahnya saya curhat di situ tuh bisa gitu maksudnya gitu ya. Nah, ada berbagai macam exception ya. Nanti kita akan sama-sama lihat contoh codingannya itu seperti apa. Kita nanti saya sambil ngoding juga gitu ya. Banyak sekali sebenarnya daftar exception gitu. Nah, tapi biasanya ada beberapa yang sering digunakan. Contohnya misalnya adalah em, apa? Ada null pointer exception gitu ya. Null pointer exception itu biasanya digunakan ketika ada suatu bilangan gitu ya yang ingin kita olah tapi ternyata nilainya adalah nol gitu, atau nilainya adalah nol gitu ya, bukan bukan nol tapi nol gitu. Nol itu artinya kosong gitu ya. Terus juga ada misalnya array index out of bounds gitu ya. Artinya kalau misalnya kita punya suatu array yang panjangnya itu 5 gitu, tapi kita ingin menampilkan nilai dari array ke-6 gitu. Padahal kan sebenarnya cuma ada 5 ya kan gitu ya. Nah, itu dia nanti akan masuk ke array index out of bounds gitu ya. Atau misalnya tadi yang contoh di awal pembagian dengan nol itu termasuk ke dalam arithmetic exception gitu. Dan lain sebagainya. Banyak sekali, nanti kita akan lihat banyaknya itu sebanyak apa sih gitu ya. Nah, tadi kita tahu bahwa program kita ya itu lebih baik ada exceptionnya. Kenapa? Karena dengan ada exceptionnya program tersebut
bisa akan terus berjalan gitu ya, dan juga tetap dia nanti akan bisa memberikan feedback kepada kita gitu. Feedbacknya apa? Feedbacknya adalah tergantung kepada error yang kita sebabkan gitu, sebagai user ya, sebagai user kita nanti dia akan dikasih tahu, oh ternyata ini errornya ada di sebelah sini misalnya gitu ya. Tadi misalnya kayak em, apa, pembagian dengan nol misalnya gitu ya, angka pertamanya 9 misalnya gitu, terus kita inputin angka keduanya itu ada nol, terus dia ngasih tahu, oh ini dibagi dengan nol nggak boleh misalnya kayak gitu. Oh berarti nanti kita tinggal ganti aja angka keduanya itu dengan selain nol. Nah, untuk mengambil atau apa ya, kata-katanya sebenarnya agak-agak susah sih sebenarnya. Biasanya ada katanya mengambil, tapi lebih ke menangani mungkin ya. Untuk menangani exception gitu, maka kita bisa menggunakan beberapa keyword yang ada di dalam Java. Ya, di antaranya adalah try catch gitu. Terus juga ada finally, ada throw dan ada throws gitu ya. Ada throw dan ada throws. Kita akan lihat nanti satu-satu, kita coba. Oh, langsung aja kita coba ya. Kita coba satu-satu. Ada try catch ya, kita coba accept, misalnya namanya error try catch misalnya gitu ya, atau exception try catch, exception. Nah, ini aja, exception try catch. Nah, exception try catch, kita bikin dulu mainnya, karena sebenarnya try catch ini bisa kalian implementasikan dalam OOP maupun non OOP gitu ya, prosedural maupun object oriented gitu. Nah, try catch ini sebenarnya mudah untuk kalian gunakan, karena ini sama kayak if gitu ya. If kan kalau kita pakai kontrol spasi gitu, nanti dia akan keluar beberapa contoh if gitu ya. Nah, sama dengan try catch. Try catch gitu, kalau misalnya kita masih kayak gini ya, try kontrol spasi gitu, nanti dia akan langsung ada contoh-contohnya ya. Ada try catch sama finally gitu, sama ada try finally. Ini kalau kalian lihat di bawahnya ada apa ya namanya, kata kuncinya gitu ya, try catch. Coba kita coba ya, try catch gitu, pakai tab seperti biasa, nanti dia akan langsung buat try catch-nya seperti apa tuh ya. Nah, ini adalah apa ya, fungsi pertama yang bisa kita gunakan, atau namanya kalau di sini sih namanya exception handling ya. Handling itu kan menangani exception gitu. Menangani exception itu caranya dengan menggunakan, salah satunya adalah menggunakan try catch ya. Blok try catch ini dia bentuknya seperti ini ya. Ada try di mana dalam sini, di dalam try ini kita akan memastikan atau kita akan memeriksa ya, apakah akan terjadi error itu ya, apakah akan terjadi error. Maka di sini kita misalnya bikin suatu argumen, misalnya integer a gitu ya, integer a sama dengan 6 gitu ya, b sama dengan 7, nah gitu, salah gitu ya. Oh, a lagi, integer b sama dengan 7 misalnya kayak gitu ya. Atau misalnya kita bikin langsung error aja gitu, integer b sama dengan 0. Terus udah gitu kita coba untuk
menampilkan gitu ya, short gitu, hasilnya ini plus gitu ya, ini 6A dibagi B gitu ya, A dibagi B gitu. Terus ini udah sampai sini sebenarnya ya. Nah, selanjutnya di dalam catch, catch itu nanti yang akan menangkap gitu, sama dengan arti di dalam bahasa Inggrisnya, catch itu akan menangkap ya, menangkap errornya gitu. Secara default dia akan menggunakan exception ini gitu ya. Nah, kalau kalian lihat di sini kan ada exception ya, exception ini adalah suatu kelas gitu. Nah, tapi di sini kita nggak ada import. Jadi tadi ya, bisa aja ada yang diimport. Tapi nanti kalau misalnya kita pakai, sehingga saya kalau kita pakai exception yang lain, gitu ya. Oh, ada yang iya, ada yang enggak. Gitu. Kita pakai misalnya arithmetic. Nah, oh, dia nggak pakai ternyata. Maaf ya, berarti nggak pakai. Jadi nggak harus, nggak yang pasti dia akan meng apa namanya tuh mengharuskan untuk import gitu ya. Gitu. Oke, balik lagi kita ke yang tadi exception ya. Secara default kalau kita masuk ke try catch, secara default dia akan mengeluarkan try catch seperti ini gitu ya. Kalau tadi kosongan, ini kosong gitu ya. Terus gitu di sini catchnya itu ada exception. Nah, sebenarnya kalau misalnya kalian menggunakan exception aja untuk semua jenis exception itu sah-sah saja gitu ya. Tapi sebenarnya kalau bisa itu kita menggunakan exception yang sesuai gitu ya. Nanti kita akan lihat contohnya beberapa kayak gitu. Misal kayak gini dulu ya. Terus udah gitu kita coba tampilkan errornya di bagian mana ya. Error misalnya gitu ya. Error ini kita ambil, cara ngambil apa ya, keterangan errornya gitu atau penyebab errornya gitu, itu kita ambil gitu ya. Dot, udah gitu kita yang ini get message gitu ya, get message, artinya dia nanti akan menampilkan error yang udah ter apa ya, yang sudah ditemukan gitu ya. Setelah itu dia akan menampilkan message-nya, message errornya itu di mananya. Kita coba running aja. Nah, kalau kalian lihat di sini, error di sini ada, kita bentar, kita pin dulu. Error, kata-kata error di sini ya. Dia adalah kata-kata yang ada di sini ya. Error yang ada di sini adalah kata-kata kita yang ada di sini. Gitu. Nah, selanjutnya setelah spasi ada divided by zero. Divided by zero ini secara otomatis diberikan oleh kelas exception yang ada di sini. Ya, diberikan secara langsung oleh kelas exception di sini. Terus dia akan memiliki namanya method get message. Kita lihat method get message. Nah, ini ya. Dia akan nge-return detail message-nya gitu. Detail message-nya itu dapat dari mana? Detail message-nya ini ada sebuah string ya, dan lain sebagainya. Dia sebenarnya akan jadi kayak gini loh, kayak misalnya apa, misalnya ada misalnya gitu, satu satu restoran misalnya gitu, anggaplah kayak misalnya tadi ya, anggaplah restoran gitu. Terus misalnya
ditanya, oh saya mau misalnya nasi goreng kambing misalnya gitu ya, kita kita pesan nasi goreng kambing, terus kayak gitu nanti dicek ya kan, karena kan ini ketika di awal di running kan nggak ada apa-apa, terus tiba-tiba dia langsung ngeluarin error by zero. Sebenarnya dia itu akan menjalankan yang ini dulu ya, menginisialisasi variabelnya, setelah itu dia melakukan pembagian ya. Nah setelah pembagian ini dia menemukan, oh ternyata ada error nih. Kenapa errornya itu? Karena ada b-nya ya, b-nya itu adalah nol, pembagian oleh nol itu nggak boleh, maka dia akan dilempar ke sini ya, lalu akan ditampilkan ke sini gitu. Nah sama aja kayak tadi, mbak mau mesen, saya mau mesen nasi goreng kambing misalnya gitu, oh nasi goreng kambing sebentar ya saya tanya dulu misalnya gitu. Nah ketika ditanya ke kokinya ya, ke bagian dapur misalnya, ternyata di bagian dapur itu nggak ada misalnya kayak gitu, nggak ada, kambingnya udah habis misalnya kayak gitu, maka dia nanti akan ngasih tahu ke kita bahwa mas habis mas gitu ya. Apa namanya itu, si ininya habis, si dagingnya habis ya. Nah sama kayak gini, dia nanti akan apa, menjalankan yang ini baris ke-15 dulu, setelah baris ke-15 baris ke-16. Nah di baris ke-16 ternyata terjadi error, maka dia akan lemparkan ke exception. Setelah itu dia akan menampilkan errornya kenapa gitu. Selanjutnya itu ada yang namanya finally ya. Finally ini apa? Finally ini adalah suatu blok, sebenarnya sifatnya adalah opsional, artinya tidak perlu ada kayak gini ya, itu juga nggak apa-apa ya. Tapi kalaupun misalnya ada ya it's okay gitu ya, nggak ada masalah gitu. Caranya sebenarnya kurang lebih sama ya, caranya sama aja kayak gini, cuman di bawahnya nanti ada finally aja gitu. Lalu kita bikin lagi aja ya. Ini kita jadiin komen dulu, setelah itu kita pakai try catch gitu kan, benar, catch win gitu ya. Kita samain aja kayak ini. Terus ini misalnya kita pakai exception yang ini aja, sambil nyoba-nyoba aja nanti gitu, nyoba-nyoba exceptionnya ada apa aja gitu. Ini sama, nah terus udah gitu ada finally. Finally ini ya, dia nantinya akan meng apa ya, dia akan tetap dijalankan gitu, artinya gini, kayak misalnya oh salah ya gitu, ya udahlah tetaplah ngapain, udah nasi goreng aja gitu ya, nasi goreng biasa aja gitu ya. Kalau kalau apa, ke cerita yang tadi gitu ya, kalau ke cerita yang tadi nasi goreng kambingnya nggak ada mas, oh ya udah nasi goreng biasa aja kayak gitu. Nah itu adalah argumen dari si finally, artinya nanti dia akan tetap menjalankan ya apa yang ada di blok si finally ini ya, meskipun dia ada atau menampilkan error ini ya, dia nanti akan tetap menjalankan yang ada di finally. Misalnya kayak gini, um, ya udah deh gitu ya, jangan dibagi dengan nol misalnya, hasil kedua misalnya gini ya, kita agak beda ini kata-katanya biar kelihatan, A ditambah B aja deh, jangan di ini gitu ya. Oh ini jangan disimpan sini, harusnya disimpan di atasnya. Kenapa ini harus disimpan di atasnya? Karena kalau misalnya disimpan di dalam blok try ya, maka dia akan hanya bisa dibaca oleh si try-nya saja gitu.
Kalau di dalam block cage ya dia cuma bisa dibaca di block cage-nya aja. Kalau misalnya di finally berarti dia hanya bisa dibaca di finally aja. Block itu bisa ditandai oleh ini ya, si kurung kurawal gitu ya. Lalu kita simpan di atas biar bisa dibaca oleh semua sub blok gitu ya. Atau blok-blok yang ada di dalam si ini, si mainnya. Ini kan kita simpannya di dalam blok main ya. Artinya kalau misalnya ada di blok universal gitu, di blok yang lebih tinggi, dia bisa diakses oleh blok yang di bawahnya atau blok yang ada di dalamnya. Kita coba dulu. Nah, ketika dia melakukan ini tadi ya sama ya, dia error gitu, error nih, oh error, ya udah dia menampilkan message-nya kenapa kok bisa error gitu ya. Setelah itu dia akan tetap menjalankan finally, artinya sekalipun kita mendapatkan gitu ya, mendapatkan error di sini, dia tetap akan menjalankan yang ada di dalam finally ya. Dia tetap akan menjalankan yang ada di finally-nya. Selanjutnya, selain dari try catch dan finally, kita juga ada yang namanya throw sama throws ya. Kita ada yang namanya throw sama throws. Throw ini sama throws itu adalah suatu fungsi ya yang ada di dalam exception itu untuk melemparkan ya, melemparkan error yang terjadi gitu ya, untuk melemparkan error yang terjadi. Ada sedikit perbedaan antara throw sama throws ya. Ini nanti juga kalian bisa baca di bagian throw dan throws di modul gitu ya. Throw itu biasanya akan ada di dalam blok try gitu ya. Dia akan ada di dalam blok try, sedangkan throws itu biasanya ada di samping method ya, di samping nama method gitu. Oke, kita nanti akan coba lihat aja contohnya kayak gimana ya. Ehm, Terus yang kedua ya, throw ini digunakan untuk uncheck exception gitu ya. Sedangkan throws itu digunakan bisa untuk uncheck exception atau check exception ya. Ini check exception sama uncheck exception bisa kalian baca nanti di bagian atas ya, di modul gitu. Di modul itu saya sudah menyantumkan uncheck exception itu kayak gimana ya, sedangkan check exception itu kayak gimana. Selanjutnya ya, throw ini hanya dapat mengeksekusi satu exception saja ya, sedangkan throws itu bisa mengeksekusi banyak exception gitu dalam satu waktu ya. Kita akan lihat cara buatnya kayak gimana sih gitu ya nanti. Selanjutnya yang terakhir ya, itu adalah penggunaannya. Nanti kita akan lihat langsung aja ya contoh penggunaannya. Kita bikin dulu kelasnya. Namanya eh, misalnya adalah exception throw sama terus gitu ya. Ini kurang lebih sama kayak gini, kita kopas aja ya biar gak banyak-banyak ngoding. Main gitu. Terus tadi ini belum di copy, ini copy dulu, salah. Ini copy gitu ya. Terus udah gitu try catch ya. Ini kita pakai try catch dulu misalnya. Try catch shot gitu. Hasil
ini plus ini ya, A dibagi B. Nah, throw gitu ya, throw itu biasanya akan ada di dalam tadi ya, akan ada di dalam try gitu ya. Biasanya akan ada di dalam try. Cara bikinnya adalah throw kayak gini ya, terus udah gitu pakai new. Setelah itu kita gunakan exceptionnya ya, gitu. Atau misalnya ini kan tadi ada ini arithmetic exception ya, ada dua, ada yang pakai parameter, ada yang nggak pakai parameter. Nah, kita pakai yang parameter, coba aja. Ini biasanya saya jarang pakai throw gitu ya, jadi biasanya udah aja langsung aja try catch aja gitu, karena ya udah selesai gitu maksudnya gitu. Ini apa ya, ini kayaknya dia replace misalnya error di misalnya gitu ya, error atau error karena misal ini kayak gini, terus get message dia harusnya ada, atau gini aja sih, no suggestion. Oh gini aja, error bro misalnya kayak gitu ya. Ini kita hapus, harusnya nggak harus, harus ada case, tetap harus ada case. Nah kayak gini ya. Tadi message ya. Nah membuatnya itu bisa seperti ini ya, yang throw ya, udah ada throw gitu, terus kayak gitu new arithmetic exception, nah gitu ya. Kalau kita jalanin, nah error karena ini ya, divided by zero gitu. Atau ini gini doang juga sebenarnya nggak apa-apa sih sebenarnya, sama aja sih hasilnya kayak gitu ya. Dia tuh kenapa tadi nggak ngeluarin error bro misalnya gitu ya, karena dia itu sudah di throw ke exception gitu, ke arithmetic exception. Nah nanti di sini karena exception ini ada sifatnya general, maka dia di sini diminta untuk replace dengan arithmetic exception gitu. Tapi sebenarnya bisa aja kayak tadi, cuman ya ini terlalu luas bro gitu, kayak misalnya apa, ada tempat pembuangan misalnya gitu ya, tempat pembuangan. Ini kita misalnya punya sampahnya itu, kita udah tahu nih sampahnya itu sampah organik misalnya gitu ya, sampah organik. Nah karena kita punya sampah organik, maka kita kan harus apa, membuangnya ke tempat sampah organik, tapi kita buangnya ke tong sampah yang umum misalnya kayak gitu. Nah ini juga sama, dia akan throw, melempar exception yang terjadi di dalam sini ya, yang sudah kita identifikasi sebagai arithmetic exception itu ke dalam exception gitu. Makanya di sini dimintanya replace nih gitu, kalau bisa mah di replace aja deh biar apa, khusus gitu misalnya kayak gitu ya, khusus aritmetik tertentu gitu. Nah pembuatannya kurang lebih kayak gini. Terus tadi di selanjutnya throw itu mengeksekusi satu exception saja dalam satu waktu. Nah maksudnya gimana, maksudnya adalah seperti ini, dia akan mengeksekusi satu aja nih arithmetic exception aja, nggak sampai dua gitu, sedangkan nanti throws bisa sampai dua. Oke, kita coba yang menggunakan throws ya. Kita coba untuk menggunakan throws.
Sini misalnya kalau kalian lihat di PPT itu saya pernah bikin untuk buffer reader ya, buffer reader gitu, buffer reader. Nah, buffer reader BF bisa, buffer reader BF sama dengan new buffer reader ya, new input stream reader system dot in. Oke, setelah itu misalnya kita masukin kata sort dulu, masukkan kata misalnya kayak gitu ya. Ini biar nggak ke bawah, kita ln nya kita hapus. Setelah itu misalnya kita kan udah ada ya, maka kita string gitu, string kata sama dengan bf dot read lines misalnya gitu ya. Oke, udah gitu system.print len kata kata gitu. Kenapa error? Coba lihat. Nah, di sini ya dia meminta kita untuk throws gitu, untuk menambahkan throws agar bisa mengeksekusi, bisa menanggulangi, bisa menangani adanya kesalahan IO ya. IO itu artinya inputan gitu, input sama output yang diberikan oleh user. Nah, ketika kita klik dia akan ada di sini ya. Nah, tadi di poin ke berapa ya? Saya lupa. Throw itu ada di dalam try kayak gini ya. Sedangkan throws itu biasanya akan ada di sini. Nah, terus throw itu hanya bisa digunakan sekali aja atau bukan digunakan sekali aja sih. Bisa mengeksekusi satu exception saja dalam satu waktu. Ya, artinya kalau misalnya mau ada kayak gini lagi nih, ada apa? Throw lagi, maka kita bikin throw lagi gitu. Di bawahnya ada throw lagi. Sedangkan untuk throws ya, kita bisa aja di sini misalnya eh ada lagi apa ya namanya ya? Misalnya arithmetic. Nah, bisa kayak gini ya. Berarti si throws ini bisa melakukan pengecekan untuk dua exception yang kita apa namanya tuh kita prediksi akan terjadi ya. Ini kalau di running ya sama biasa-biasa aja. Katanya misalnya adalah hujan. Nah, itu sama aja. Nggak terlalu jauh beda. Cuman ada penggunaannya itu adalah tadi ya, sebenarnya pembedaannya itu kurang lebih ada di dalam check exception sama uncheck exception gitu ya. Mudahnya sih gini ya, kalau throws ini bisa kita gunakan untuk kejadian yang kita prediksi maupun yang tidak kita prediksi gitu ya. Yang sudah diprediksi itu artinya adalah check exception ya, sedangkan tidak terprediksi itu adalah uncheck exception gitu. Gampangnya kayak gitu. Nanti kalau kalian baca mungkin agak agak bingung kata-katanya, tapi sebenarnya yang check exception itu artinya kita sudah tahu nih, ini kemungkinan nih, ada kemungkinannya gitu, ada kemungkinan si user itu bakal membuat suatu error di sini gitu.
Jadi kita sudah bisa memprediksi gitu ya. Check exception itu berarti kita sudah bisa memprediksi atau kita akan membuat suatu prediksi akan terjadi error di mana gitu. Sedangkan uncheck exception itu adalah keadaan yang tidak kita prediksikan gitu ya, yang tidak kita prediksi akan terjadi. Oke, kita lihat tadi untuk yang terakhir ya, kita lihat berbagai macam exception ya. Ini kita bisa lihat ada abstract method error gitu ya, ada arithmetic exception. Kalau kalian lihat di sini, throw when exceptional arithmetic condition has occurred, for example in integer divided by zero gitu ya. Nah ini termasuk ke dalam arithmetic exception. Atau array index out of bound ya, artinya kita itu mengakses nilai array ya di luar dari batas arraynya itu sendiri. Terus ada array store exception gitu ya, ini bisa kalian baca. Ada lagi assertion error gitu ya. Terus ada lagi bootstrap method error, ada class case exception, bla 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 dan seterusnya gitu ya. Ini banyak sekali sebenarnya, tapi yang paling umum ya, yang ini gitu. Yang paling umum adalah class exception itu sendiri itu. Banyak ya, index out of bound exception, terus ada negative array size gitu. Artinya nanti dia nggak mungkin kan kita mengakses apa namanya itu, mengakses atau ya mengakses size dari array itu ternyata negatif, kan nggak mungkin gitu. Masa ngutang gitu ya, array itu kan sebenarnya bukan ngutang gitu, lebih ke kita punya ruangan berapa gitu kan. Nggak mungkin kita eh misalnya nyimpan suatu nilai itu di mana, oh di kamar yang ke satu, tapi ngutang dulu kan nggak bisa gitu ya. Gitu dan lain sebagainya. Ada number format exception, ada out of memory. Ini biasanya kalau udah kegedean, artinya kita udah terlalu banyak menggunakan resource kita, RAM kita gitu ya. Ada runtime exception dan lain sebagainya gitu ya, sampai wrong track exception. Biar nggak error. Seingat saya ketika kita buat untuk interface gitu ya, coba kita bikin interface in, coba misalnya gitu ya, interface coba misalnya di sini kita bikin void berjalan gitu ya, salah ini. Terus kita punya kelas ya, kelasnya misalnya adalah orang, kelas orang gitu. Kelas orang itu dia nge-implement tadi siapa, nama integer coba, integer interface coba. Terus kita disuruh untuk implement. Nah ini ada throw ya, jadi biasanya throw juga ada di dalam overriding ya, overriding untuk interface gitu ya. Ada kayak gini caranya ya, kayak gini tuh, sama kan namanya tadi mana. Nah ini throw new gitu kan, throw new exceptionnya apa gitu ya. Coba kita running, oh ini nggak belum. Main gitu ya. Kelas orang CEO sama dengan new kelas orang CEO dot berjalan dat error. Begitu kurang lebih untuk exception ya. Nanti kalian bisa baca-baca lagi, bisa coba-coba. Ini sebenarnya akan kalian bisa untuk masukin ke dalam tubes ya. Kan tubes kalian bikin apa namanya tuh, bikin
aplikasi ya, bikin aplikasi. Nah, nanti ketika pengujian itu bisa jadi saya akan mencoba untuk memasukkan memasukkan angka-angka tertentu yang di luar dari seharusnya, saya kayak gitu ya. Misal begitu. Itu kurang lebih untuk materi exception, nanti silahkan dibaca-baca lagi. Ya kalau misalnya tidak ada yang tidak mengerti, silakan bertanya langsung ke saya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Kalau nggak salah saya udah ini ya udah upload materinya em, di LMS ya, nanti kalian bisa cek, atau untuk yang di UM itu bisa kalian cek di Classroom ya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.